guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Gimana nih semua kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Gimana liburnya? Akhirnya aku kembali dengan background ini karena kemarin itu kalau kalian aku beda background dan itu aku lagi ada di rumah. Sekarang aku kembali ke kosku. Ya, kita kembali lagi ke realita hidup gitu ya. Nah, ngomongin soal realita hidup, apa ya, kayaknya nggak asing lah ya terkait dengan pendewasaan atau dewasa gitu. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin tentang itu, karena menurut aku ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat relate buat kita semua, apalagi yang sekarang ini memang lagi bener-bener ngeraba hara hidup, ngerasa capek, bingung, bahkan kadang ngerasa sendirian. Mungkin sejak kecil kita tuh sering banget denger, bahkan seakan-akan dikasih harapan bahwa nanti kalau misalnya udah gede atau udah besar tuh enak, lebih leluasa, lebih bebas ngelakuin apa aja. Ya emang bener sih kita lebih bebas. Tapi ada satu yang mungkin terlupa untuk dijelaskan pas kita kecil, bahwasanya ternyata pada saat kita udah sampai di titik dewasa itu, kita malah sadar kalau kebebasan itu datang bareng sama tanggung jawab yang juga nggak ringan. Tiba-tiba kita harus mikir terkait dengan masa depan, soal ekspektasi lingkungan, orang tua, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, dan lain sebagainya. Tentang apa ya, siapa yang bakalan selalu ada buat kita, tetap stay sama kita, dan soal gimana caranya kita tetap bisa waras di tengah tekanan yang kadang nggak kelihatan ini. Pas udah masuk ke fase dewasa, realita itu ternyata jauh banget dari apa yang kita bayangin pas kita kecil. Kalian ngerasa itu nggak? Kayak ternyata nggak semudah dan nggak sesimpel apa yang kita bayangin waktu kecil gitu loh. Seringkali kita merasa kayak dipaksa buat terus jalan, dipaksa bahkan lari, padahal jalan aja sebenarnya kita ngep-ngepan gitu kan, kita kadang nggak sanggup gitu. Kayak semua halnya tuh tiba-tiba jadi nuntut kita buat tahu segalanya, minta kita untuk tahu arah hidup kita yang mana, padahal kita sendiri pun sebenarnya masih bingung, kita nih sebenarnya maunya apa gitu. Bahkan ada momen-momen di mana kita ngerasa sendirian, padahal kita sedang ada di keramaian. Karena ternyata kita sadar bahwa nggak semua orang bakalan ngerti struggle yang kita alami. Kita juga mulai sadar bahwa ternyata jadi dewasa itu bukan hanya soal umur kita aja yang bertambah, tapi juga soal tanggung jawab dan keputusan-keputusan yang harus kita ambil semuanya dan ditanggung sendirian. Dan karena semuanya ditanggung sendirian, kita jadi ngerasa takut. Takut gagal, takut ngecewain, takut salah ambil langkah, ya kan? Takut ngecewain keluarga kita, orang-orang sekitar kita, bahkan diri kita sendiri. Dan dalam bimbingan dan konseling sendiri, fase ini disebut sebagai masa transisi menuju dewasa awal. Dan tahap ini banyak banget individu yang mengalami kebingungan identitas, yang disebut juga sebagai krisis identitas. Kita mulai tuh sering mempertanyakan kayak, aku ini siapa sih? Aku tuh maunya apa sih? Kenapa aku beda ya dari orang lain? Dan semua itu adalah hal yang wajar kok guys. Karena memang pada fase-fase ini kita sedang dalam proses menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Dan dari rasa bingung sama diri sendiri itu biasanya muncul satu hal yang hampir dialami oleh semua orang di usia kita, yaitu overthinking. Apalagi sekarang kan, di zaman sosial media tuh udah marak-maraknya gitu. Yang dimana semua orang itu kayak udah jadi sesuatu, udah punya pencapaiannya masing-masing, udah terlihat lebih sukses, punya pekerjaan impian, relationship yang stabil, jalan-jalan kemana-mana. Sementara kita masih struggling dengan segala hal yang terjadi di hidup kita masih struggling dengan tugas-tugas kita masih bingung mungkin terkait dengan jurusan kita, atau bahkan kita masih mencari tahu sebenarnya kita ini mau apa dalam hidup. Dan tanpa sadar kita mulai membandingkan diri dengan orang lain. Kita mulai mikir, kenapa ya dia bisa padahal umurnya sama dengan umur aku? Kenapa dia bisa udah sampai di titik itu? Sementara aku masih gini-gini aja. Yang padahal sebenarnya hidup kita ini bukan kompetisi guys. Kita punya
waktu dan prosesnya yang berbeda-beda. Tapi karena ekspektasi sosial yang nempel terus, ditambah lagi tekanan dari mungkin keluarga, temen, atau bahkan dari diri sendiri, kita jadi ngerasa tertinggal. Dan dalam bimbingan dan konseling sendiri juga, ini berkaitan sama yang namanya konsep diri atau self-concept. Dimana ketika seseorang belum punya pemahaman yang utuh tentang siapa dirinya, dia akan lebih mudah goyah oleh pencapaian-pencapaian orang lain. Makanya, penting banget buat mulai mengenali siapa diri kita sebenarnya dan apa yang kita harapkan untuk kedepannya. Dan biasanya juga ya, setelah kita ngelewatin fase overthinking dan juga banding-bandingin diri itu, datanglah fase yang gak kalah berat, yaitu fase sepi. Sepi bukan cuma karena kehilangan temen misalnya, tapi karena mulai sadar bahwa nggak semua orang tuh bisa diajak tumbuh bareng. Kita jadi lebih pilih-pilih dalam hal pertemanan, bukan karena sombong, tapi karena energi kita juga nggak sebanyak dulu guys, buat menghadapi orang-orang yang terkadang udah nggak sejalan atau udah nggak sefrekuensi lagi sama kita. Kita mulai sadar bahwa nggak semua orang juga bisa ngerti dan nggak semua orang juga bisa diajak ngobrol dari hati ke hati. Dan makin kesini kita juga makin ngerti bahwa jadi dewasa itu identik sama yang namanya kemandirian emosional, di mana kita harus bisa ngurus perasaan sendiri, belajar buat nangis diem-diem untuk sekedar nenangin diri, belajar kuat dalam menghadapi semuanya, dan sebenarnya itu bukan karena kita lemah kok, itu justru adalah suatu kekuatan. Karena dari situ kita itu bertumbuh. Dan di titik ini penting banget buat kita mulai ngerawat hubungan sama diri kita sendiri. Inilah yang disebut sebagai self-care dan juga emotional awareness, di mana kita mulai menyadari perasaan kita, menerimanya, dan tahu apa yang kita butuhkan. Dan di tengah semua proses itu, gagal adalah hal yang paling sering bikin kita menyerah, ya kan? Banyak banget gagal-gagal yang mungkin bakal terjadi selama proses menjadi dewasa ini. Gagal masuk ke kampus atau kerjaan impian misalnya, gagal di hubungan yang udah kita jaga mati-matian sejak lama misalnya, atau bahkan gagal jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Tapi ingat ya guys, gagal itu bukan akhir kok. Justru ia adalah guru yang paling penting dalam proses perjalanan kita. Gagal bikin kita tahu bahwa hidup itu nggak cuma soal hasilnya aja, tapi soal proses, soal belajar, dan soal bagaimana kita bisa bangkit lagi ketika di keterpurukan. Karena justru dari kegagalan itu kita diajarin untuk lebih sabar, lebih peka, dan lebih ngerti apa yang sebenarnya kita butuhkan agar kita bisa lebih memahami dan juga memaknai. Dan dari semua proses itu, satu hal yang pelan-pelan aku pelajari adalah kita nggak harus buru-buru. Kita juga nggak harus tahu semuanya sekarang. Nggak harus tahu semua jawabannya hari ini dan nggak apa-apa kalau kita memang dalam proses mencari. Kita tuh cuma butuh waktu guys. Butuh belajar juga untuk lebih menyederhanakan hidup. Menyederhanakan hidup itu bukan berarti kita menurunkan standar hidup ya, tapi lebih ke ngasih ruang buat diri sendiri buat berproses. Karena hidup tuh nggak linear guys. Kadang kita bisa lari, kadang kita juga harus jalan, kadang kita juga perlu berhenti. Dan ya, semua itu valid. Dan mungkin dari sini ada yang nanya, terus gimana dong cara kita untuk nyikapin rasa nggak enak jadi dewasa itu? Karena biasanya perasaan-perasaan ini nih yang buat kita kadang ngestak, perasaan-perasaan yang seperti ini yang kadang buat kita jadi mau menyerah dan sebagainya. Nah, cara kita untuk menyikapi, buat aku, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah jujur ke diri kita sendiri. Gak usah pura-pura kalau kita lagi kuat padahal kita lagi capek. Gak usah pura-pura paham kalau kita emang lagi bingung. Kadang kita cuma butuh untuk tenang, tarik nafas dan dengarkan serta pahami diri kita sendiri. Itu hal kecil tapi penting banget. Karena kita terlalu sering banget ya dengerin suara hati dari luar sampai kita lupa untuk dengerin isi hati kita sendiri. Selain itu, coba deh untuk mulai stop bandingin hidup kita sama orang lain. Serius deh guys, kadang yang bikin hidup kita makin berat tuh karena kita terus ngelihat pencapaian orang lain seolah-olah itu patokan. Padahal semua tuh orang udah punya ritmenya kok. Semua orang udah punya waktunya masing-masing. Kamu nggak gagal cuma karena kamu belum sampai di titik yang sama kayak mereka. Kamu tetap berharga guys, walaupun sekarang masih berproses. Masih nyari-nyari arah, kamu juga masih jatuh,
Dan itu nggak apa-apa kok. Karena itu justru adalah proses yang sedang kamu bentuk untuk bisa menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan yang paling penting adalah kasih waktu buat dirimu sendiri buat tumbuh. Jangan terburu-buru. Jangan paksa diri buat terus jadi sempurna juga. Hidup itu bukan kompetisi ya guys, bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi tentang siapa yang paling bisa bertahan untuk menjalani. Gak apa-apa banget kalau kamu sekarang lagi ngerasa capek, ngerasa lelah, dan pengen berhenti sejenak. Gak apa-apa guys, gak apa-apa dan pelan-pelan aja. Yang penting jangan berhenti. Kalau kamu sampai di titik ini dan ngerasa relate, aku pengen kamu tahu, kamu gak sendirian. Rasa gak enak itu emang bagian dari proses perjalanan kita untuk menuju ke tahap yang lebih dewasa. Dan aku percaya kita semua bakal sampai di titik yang bikin kita bilang, oh ternyata semua rasa ini memang harus aku lewatin ya, biar aku bisa sampai di titik ini. Jadi, pelan-pelan aja ya. Semangat, kamu pasti bisa. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang ingin dibahas di video selanjutnya atau ingin ceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram di @nurwimes. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!